Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi yang sering hilang timbul gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis memang ada kalanya kita itu mengalami sensasinya itu hilang timbul gitu teman-teman ya. Jadi kadang misalkan hari ini membaik, besoknya tidak. Kemudian satu minggu nih membaik, misalnya seperti itu. Kemudian ada aja dalam mingguan-mingguan tersebut itu membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah, kemudian tetap konsisten menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami sensasinya itu hilang timbul teman-teman ya. Kadang misalkan hari ini kita membaik nih, besok tidak gitu teman-teman ya, besoknya membaik lagi, besoknya tidak lagi. Selalu saja seperti itu teman-teman. Dan ketika mempunyai sensasi seperti itu, kadang kita itu bingung gitu teman-teman ya, ini mau sehat apa tidak nih, ini mau sembuh atau tidak nih, kok gue itu selamanya begini gitu teman-teman ya. Sehingga ya ketika kita berpikir ke arah sana, ya kadang kita menjadi stres kembali teman-teman ya. Dan ketika stres sudah pasti ya asam lambungnya nggak normal lagi, dan kemudian sensasinya lama lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, perlu kalian ketahui bahwa perbaikan dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu memang seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, ketika mempunyai sensasi seperti itu, justru kalian harus berbahagia teman-teman ya, karena itu kalian mau mendekati ke sembuh total. Nah itu teman-teman ya, biasanya seperti itu perbaikannya. Memang untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis itu memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang hari ini nih kita membaik, bahkan misalkan pagi-pagi ini membaik gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kadang jam 12 itu sensasi hadir. Nah itu teman-teman, kemudian nggak lama ya, kemudian nyaman lagi. Biasa seperti itu teman-teman. Itu sebetulnya proses dari pemulihan dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Jadi proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu sensasinya selalu hilang timbul teman-teman. Itu yang saya alami teman-teman ya. Cuman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis harus bisa mengenali teman-teman ya, proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu jangka waktunya begitu lama teman-teman ya. Jadi
jangka waktunya itu tergantung daripada siapa orangnya teman-teman ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lama. Nah itu teman-teman ya, itu disesuaikan dengan siapa orangnya gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu, bisa disesuaikan dengan siapa orangnya? Karena untuk gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu berkaitan dengan mental teman-teman ya. Siapa yang paling rajin melatih mentalnya, siapa yang paling rajin mengalihkan pola pikirnya gitu teman-teman ya. Siapa yang paling rajin konsisten terhadap 3P-nya, pasti dia bakalan cepat membaik teman-teman ya. Berbeda dengan orangnya itu yang malas-malasan teman-teman ya, kadang konsisten kadang tidak. Nah itu bisa memperlama proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Jadi untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu durasinya tidak sama buat semua orang teman-teman. Tetapi perlu saya sampaikan teman-teman ya, secepat-cepatnya orang yang pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu tidak lebih cepat apa ya, tidak lebih cepat dari gangguan biasa teman-teman ya. Jadi lebih cepatnya itu ya bisa berbulan-bulan teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, itu nggak apa-apa. Yang penting nggak bahaya teman-teman ya. Yang penting kita itu bakalan sembuh lagi, bakalan sehat lagi dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya dulu juga saya begitulah. Jadi ketika sensasinya itu hilang, timbul itu selama berbulan-bulan, kadang ya kita merasa jenuh teman-teman ya. Kok gua begini lagi nih, kemarin membaik, kok sekarang begini lagi nih. Nah itu teman-teman, sehingga ya kita banyak pikiran, oh jadi jangan-jangan gue itu nggak bakalan sembuh-sembuh nih. Selalu saja berpikir seperti itu, dan tanpa disadari ya ada stres lagi di situ, dan tanpa disadari ya kita proses pemulihannya itu agak awet teman-teman ya, agak lama. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya usahakan ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, ketika apapun yang terjadi, kalian jangan terlalu banyak pikiran tentang penyakit. Kalian jangan terlalu banyak pikiran tentang gue bakalan sembuh ini kapan nih. Jangan berpikir seperti itu teman-teman, nanti akan nambah stres teman-teman ya. Yang penting sekarang itu saat kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, walaupun dalam keadaan seperti ini teman-teman ya, apapun yang terjadi usahakan konsisten saja terhadap 3P-nya teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang sensasi yang hadir, belajar masa bodoh tentang yang nyamannya itu seringnya itu cuman hilang timbul. Nah itu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Yang penting kita tuh harus bisa meyakinkan dalam pikiran kita itu bahwa gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis yang kita derita itu bakalan cepat membaik teman-teman ya. Nah itu jadi selebihnya itu kita selalu menanamkan dalam pikiran, kemudian selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kemudian ditopang juga dengan 3P-nya. Jangan ketinggalan teman-teman ya, jangan terlena. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu juga gitu teman-teman. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu ya, kadang jujur ya saya nggak berani berbohong teman-teman ya, ketika sensasinya sering hilang timbul seperti itu ya, kadang membuat bingung, kemudian stres lagi, sedih lagi. Kok gua ini udah lama nih kayak macam begini, kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu teman-teman, sehingga ya tambah stres teman-teman ya. Akhirnya ya sembuhnya itu agak lumayan alot gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika mulai memahami bahwa kita itu harus enjoy, harus belajar masa bodoh teman-teman ya. Saya belajar masa bodoh aja teman-teman ya. Kalau misalnya sensasi hadir ya udah istirahat teman-teman ya. Kalau lagi nyaman ya udah jalan-jalan teman-teman. Cuman gitu-gitu aja teman-teman ya. Jadi ketika sensasi hadir nih, saya minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya, istirahat, duduk manis gitu teman-teman ya. Kemudian ketika sensasinya mulai hilang ya udah jalan-jalan. Selalu saya seperti itu teman-teman, jadi tidak terlalu dipikirin ya, wah ini kenapa nih gue, kenapa lagi nih, wah ini jangan-jangan gue ini nggak akan membaik nih selamanya. Tidak seperti itu teman-teman, walaupun di awal-awal ya memang seperti itu saya berpikirnya gitu teman-teman. Tetapi karena memang mungkin jangka waktunya udah begitu lama teman-teman ya, akhirnya ya di situ ada belajar masa bodoh juga. Dan akhirnya ketika belajar masa bodoh, saya fokus di kegiatan dan aktivitas yang menyenangkan. Dan ketika fokus di sana, alhamdulillah teman-teman ya, perbaikannya itu ada ya. Dalam mingguannya itu perbaikannya ada. Kadang saya itu selalu mengingat ya, wah kemarin nih saya belum bisa ini nih, sekarang bisa nih. Nah gitu teman-teman, kayak macam, wah dulu itu saya berpikirnya gini teman-teman, ketika membandingkan ya, wah saya itu dulu itu saat terkena gangguan asam belum bisa jalan-jalan ke tempat ini, sekarang udah bisa lagi gitu. Sekarang udah nggak cemas lagi nih ketika jalan-jalan ke tempat ini. Nah itu teman-teman ya, jadi saya selalu membandingkan ke arah sana. Jadi tahunya ada perbaikannya itu ya selalu membandingkan gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah ketika membandingkan, kemudian
ada perbaikan teman-teman ya, itu menjadi semangat tersendiri buat saya pribadi teman-teman ya. Ternyata gua ini ada perbaikan, ini pasti bakalan sembuh nih, saya bilang seperti itu teman-teman. Dan akhirnya ya benar saja, untuk gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu bisa sembuh. Karena ya gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih berpikir bahwa ini berbahaya, bahwa ini takutnya menjadi mematikan, janganlah berpikir seperti itu teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya, bukan gangguan yang mematikan. Itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya. Jadi setiap sensasi yang kalian alami saat ini itu sebetulnya gangguan rumahan. Sakit gigi itu gangguan rumahan dulu juga kalian ngalamin. Kemudian meriang-meriang, ada kalanya ya untuk aslam itu suka meriang-meriang. Dulu juga kalian mengalami meriang-meriang teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya? Pegal-pegal nggak jelas, dulu juga kalian mengalami pegal-pegal. Nah tetapi sensasi rumahan ini sekarang itu terasanya itu sangat berat, kemudian sering juga terjadi itu teman-teman ya. Ya karena ya sensitif kita itu sedang benar-benar tinggi teman-teman ya. Wajar kalau sananya rasanya itu sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Terus mau hujan? Hujan? Ini teman-teman ya, saya tuh bikin videonya itu di luar. Cuma sekarang hujan tuh, jadi pada ke dalam semua tuh. Nah itu teman-teman ya. Jadi titip ya buat teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, jangan pernah mengeluh, jangan terlalu banyak pikiran, ini kenapa lagi, ini kenapa lagi. Untuk gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis memang seperti itu. Sensasinya sering datang, hilang, timbul gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui kenapa bisa hilang timbul, justru itu adalah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Jadi sensasinya hari ini misalkan hadir, kemudian nantinya hilang lagi, kemudian hadir lagi, hilang lagi. Itulah, jadi itu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Dan kalau seandainya diambang 95%, kemudian kalian mengalami sensasinya itu hilang timbulnya itu sering ya, kemudian hilang timbulnya itu begitu lama, kayak macam misalkan seminggu nih kita membaik nih, dalam seminggu itu ada aja 1 hari 2 hari membuat kita tidak nyaman. Kemudian 1 bulan kita membaik, dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Nah itu sebetulnya proses dari pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Jadi proses pemulihannya itu tidak seperti ini teman-teman ya. Kita tangani hari ini, kemudian besoknya sembuh selamanya. Tidak seperti itu teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman ya yang sekarang sedang merasakan sensasinya sering hilang timbul gitu seperti itu, justru kalian itu harus bisa berbahagia teman-teman ya, karena itu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Berarti kalian itu sedang mengalami proses pemulihan. Beda kalau misalnya sensasinya itu anteng ya, sensasinya itu awet dari pagi sampai sore sampai malam, itu sensasinya misalkan awet. Nah itu sebetulnya kalian belum ada proses pemulihan gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian itu pagi-pagi nyaman nih, siangnya tidak, sorenya nyaman lagi, nah itu berarti kalian itu sudah mau mendekati kesembuhan gitu teman-teman ya. Karena itu yang saya rasakan dulu juga seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya saya nggak lama karena memang sekarang itu sedang hujan. Dan kebetulan nih si Andi udah ngajak pulang nih dari tadi nih. Dia udah beraktivitas tadi itu. Udah bikin apa lu nih tadi? Hah? Jadi dia itu lagi nanam labu siam teman-teman ya, lagi nanam labu siam. Nah tadi itu dia itu dari pagi bikin tiang, buat apa ya, buat penyangga labu siamnya gitu teman-teman ya. Sekarang tuh dia lagi bertani. Jadi aktivitasnya seringnya di kebun. Jadi kalau seandainya di konveksi tidak ada kegiatan, tidak ada kerjaan, pasti dia larinya ke kebun teman-teman ya. Dan dia itu kalau seandainya diajak bikin video suka nolak, karena ya dia itu pengen melupakan gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Jadi bagi teman-teman yang sering komen, Pak kenapa Andi jarang ini nggak pernah diajak lagi bikin video, justru orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis yang sedang pemulihan, hentikan kalian itu menonton video-video kayak macam begini teman-teman ya. Karena jujur ya, biar kalian itu terlupakan teman-teman ya. Karena jujur untuk gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu sembuhnya dengan kita itu terlupakan teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian itu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya.
olahraga yang menyenangkan teman-teman ya. Jangan nonton video tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis teman-teman ya. Nah itu bukannya saya melarang kalian itu kayak gimana, bukan teman-teman, biar kalian cepat membaik teman-teman ya. Karena jujur ya, dulu juga si Andi itu saya larang main-main HP terlalu lama gitu teman-teman ya. Tapi sekarang karena HP-nya udah HP baru nih, dia nonton HP terus. Kalau seandainya waktunya senggang, ya nggak tahu waktu gitu teman-teman ya. Tapi sekarang itu udah bisa beraktivitas gitu teman-teman ya. Alhamdulillah. Cuman sayang nih, dia dipikirannya sekarang itu gimana dapat pacar nih. Cuman orangnya ini ngeyel nih. Dia itu kalau seandainya saya bawa jalan-jalan ada cewek gitu teman-teman ya, ada gadis gitu ya, nggak punya nyali dia itu sebetulnya. Nggak punya nyali, jadi ya pasti nggak dapat lah. Nah itu ya dia mau lo nanti cari cewek lagi, mau cari cewek lagi, mau benar. Tapi harus ada nyali ya. Iya. Wah hujan tambah gede. Wah ini nggak bisa pulang nih, hujan nih teman-teman ya. Mohon maaf sekali kalau seandainya audionya terganggu teman-teman ya, karena hujan di sini gede sekali teman-teman ya. Dan ini saya ada di luar nih, karena ya tadinya mau sambil jalan-jalan bikin videonya gitu teman-teman, tetapi ya karena hujan akhirnya ya sambil berteduh saja di sini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya saya nggak panjang lebar. Jadi bagi teman-teman yang bertanya kenapa nih sensasinya hilang timbul untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis, sensasi hilang timbul itu justru itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Pagi-pagi mungkin kita nyaman, siangnya tidak, sorenya nyaman lagi, kemudian besoknya nyaman, kemudian besoknya lagi tidak, selama 1 minggu misalkan kita nyaman. Tetapi dalam 1 minggu itu pasti ada aja 1-2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian 1 bulan nih, 1 bulan kita nyaman, tetapi dalam 1 bulan itu pasti ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, itu kalian nggak usah khawatir. Justru itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Berbeda ketika kalian sensasinya itu awet ya, dari pagi sampai sore sampai malam, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Nah itu justru kalian itu belum ada proses pemulihan teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sensasinya itu sering hilang timbul, justru itu kalian itu sedang proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya nggak usah khawatir. Jadi untuk kalian itu sekarang itu yang penting kalian fokus aja teman-teman ya, fokus aja di 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga teman-teman ya. Biar nanti proses pemulihannya itu lebih cepat gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang teman-teman ya. Saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu untuk minum itu diupayakan selalu 8 gelas dalam sehari. Karena memang jujur ya, ketika kita ada perbaikan kadang kita itu mulai terlena ya. Mulai terlena, itu entah 3P-nya, entah itu minumnya, entah itu bahagianya teman-teman ya. Kadang suka terlena juga. Nah itu, makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu, apapun yang terjadi, ketika kalian pun misalkan sekarang itu udah mulai agak membaik, ingat untuk minum jangan ditinggalkan. Harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, biar kalian itu lebih cepat proses pemulihannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entok mang, ceng diasup-asupkan mang. Di ayamnya di. Ayamnya belum dikurungin. Ayam. Kemudian bebek. Belum dimasuk-masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.